was wrong up in my but I wasn't wrong up in my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai pronoun ya. Kenapa Ibu bahas? Karena dari hasil ulangan kalian itu ternyata banyak sekali yang masih belum memahami mengenai pronoun. Padahal baru 2 pronoun yang dibuatkan soal. Oke. Jadi sekarang Ibu akan mulai dari awal menjelaskan mengenai pronounnya ya. Oke, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, pronoun itu ada 4 ya, sebenarnya ada 4. Ada subject pronoun, ada object pronoun. Nah, yang ini bukan pronoun tapi harus kita pelajari, possessive adjective. Kemudian ada possessive pronoun dan reflexive pronoun ya. Oke, langsung saja kita ke subject pronoun ya. Subject pronoun ya. Subject pronoun. Sebelumnya pronoun dulu ya. Pronoun itu adalah kata ganti yang menggantikan sebuah kata benda. Nah, ini ya. Kata ganti yang menggantikan kata benda. Jadi kita membutuhkan pronoun, dan setiap benda itu memiliki pronoun yang berbeda tergantung pada fungsinya, dalam kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kita juga memiliki pronoun, cuma tidak serumit bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu tergantung pada jenis kelamin ya, jadi berbeda. Misalnya dalam bahasa Indonesia, saya adalah Dewi ya, saya. Nah, kata saya itu adalah pronoun dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Inggris itu ada banyak ya. Saya itu nanti jadi I di subjek, kemudian menjadi me di objek ya, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya ini yang kita pelajari adalah kembali lagi ke subject pronoun ya. Subject pronoun di sini ada dijelaskan menggantikan subjek dari sebuah klausa atau kalimat ya. Subject pronoun sering digunakan untuk menghindari pengulangan nama subjek. Kemudian subject pronoun ini yang harus kalian ingat nih, subject pronoun biasanya ada di awal kalimat ya, jadi ada di awal kalimat. Kemudian adanya juga sebelum kata kerja. Nah, di awal kalimat dan sebelum kata kerja, atau kata kerja atau kata bantu ya. Ini biasanya dia di awal kalimat, sebelum kata kerja dan kata bantu, atau setelah kata hubung biasanya. Setelah kata hubung itu menggunakan subject pronoun, atau setelah kata when, whose, and how. Nah, kita lihat contohnya untuk lebih mudahnya. Nah, di sini ada subjek. Ini subjek ya. Dewi. Dari mana Bu tahu itu subjek? Ini ada kata bantu is. Ya, ada kata bantu is. Nah, Dewi is my name. Nah, titik-titik I am 16 years old. Nah, ini apa yang digunakan di sini pronounnya? Karena pakai my name, nama saya, berarti di sini harus menggunakan I ya. Di sini menggunakan I. Nah, kita isi di sini menggunakan I. Kenapa Bu itu diisi dengan subjek? Ini ada lagi cirinya ya, dia menggunakan am. Nah, tadi kan subject pronoun itu letaknya di depan kalimat atau sebelum kata bantu. Am ini termasuk kata bantu, sebelum kata bantu. Ya, jadi ini kita isi dengan I.
sini kamu adalah temanku, maka yang digunakan adalah pronoun you ya. Kalimat berikutnya, Jim is angry. Jim marah. Nah, di sini subjeknya adalah Jim. Sekarang kita lihat kalimatnya ada kata and. Kata and ini adalah kata sambung ya, adalah kata sambung. Jadi setelah kata and itu biasanya ada subjek. Oh, salah tanda Ibu ya. Ada subjek. Nah, subjeknya apa? Karena tadi di sini yang dibicarakan adalah Jim, maka kita harus mencari kata ganti untuk Jim ya, dia. Jim marah dan dia ingin Sally meminta maaf. Ini arti kalimatnya ya. Nah, karena Jim adalah laki-laki, maka dia yang digunakan adalah he. Nah, kalau bahasa Indonesia kan cukup dia itu ya dia, tidak peduli tidak peduli jenis kelaminnya apa, tetap menggunakan dia. Tapi kalau bahasa Inggris, kalau laki-laki dia itu maka menggunakan he ya, he. Kemudian kalimat berikutnya ini Sinta. Sinta ini perempuan ya. Sinta is angry, dia adalah subjek dari kalimat ini. And bla 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 wants Sally to apologize. Dan dia ingin Sally meminta maaf. Nah, dia untuk perempuan, maka yang digunakan pronounnya adalah she. Ya, jadi yang digunakan adalah she. Kemudian untuk kata benda, contohnya di sini kalimatnya this table. This table. This table is old. Titik. Berarti karena titik, kemudian kalian bisa dilihat needs ini adalah kata kerja. Jadi titik-titik kata kerja. Tadi di sini disebutkan bahwa subjek pronoun itu terletak sebelum kata kerja. Jadi sebelum kata kerja. Jadi sebelum kata kerja, ini kata kerja berarti di sini adalah subjek pronoun. Nah, karena dia ada benda, adalah benda, maka dia harus menggunakan kata ganti it. Ya, jadi di sini kita ganti dengan it. It needs to be repainted. Nah, kemudian selanjutnya, kalimat selanjutnya ini ada Jim, Sinta, and I are invited to Joko's party. Nah, ini subjeknya adalah Jim, Sinta, and I. Jim, Sinta, dan saya diundang ke pesta Joko. Titik, kemudian bla 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 aren't coming. Nah, ini sebelum kata bantu ya. Ini kata bantunya are. Berarti di sini dia adalah subjek. Nah, ini gantinya apa nih? Kalau Jim, Sinta, and I ini apa Bu gantinya Bu? Apakah ditulis he, she, and I atau bagaimana? Tidak ya. Jadi kalau ada banyak orang seperti ini, Jim, Sinta, dan saya, maka itu kata gantinya yang digunakan adalah we. Kami tidak datang. Jadi ingat, kalau dalam subjek itu ada misalnya tadi Rina, Ius, and I. Berarti kalau and I itu berarti ada sayanya, itu berarti kata ganti berikutnya itu menggunakan kami ya. Loh, kok Ibu isi kami nih? We ya. We aren't coming.
Kalimat berikutnya, contoh berikutnya yang kita gunakan ini adalah Jim, Sinta, and Joko. Ya, subjeknya adalah Jim, Sinta, and Joko like ice cream. Jim, Sinta, dan Joko menyukai ice cream. Titik-titik. Don't like pancakes. Nah, ini ada kata don't, ini adalah auxiliary atau kata bantu. Jadi titik-titiknya ini ada sebelum kata bantu. Maka ini adalah isinya subjek pronoun. Nah, apa gantinya subjek pronoun untuk menggantikan kata Jim, Sinta, dan Joko? Karena tidak ada I, maka di sini yang digunakan adalah they. Mereka tidak suka pancake, ya, mereka tidak suka pancake. Nah, berikutnya menggunakan pronoun, ya. Ini ada kata Dewi, dia letaknya tidak di subjek. Tapi ketika ada kalimat baru, ini my name is Dewi, titik-titik, when bla 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 I'm happy, I usually smile widely. Nah, isinya ini apa, Bu? Nah, kita lihat kalimat sebelumnya membicarakan mengenai Dewi. Maka di sini isiannya masih berhubungan dengan Dewi. Karena di sini titik-titiknya ini letaknya sebelum apa ini tadi namanya? Auxiliary atau kata bantu, maka di sini isinya dengan subjek, ya. Kita isi dengan apa? Dengan kata she, ya. Jadi bukan I, tapi she. Salah tulis Ibu, ya. She. Nah, jadi fungsi pronoun itu sebenarnya supaya kita memahami wacana atau memahami teks. Kita membaca teks, kita memahami teks itu karena yang digunakan itu seperti ini, ya. Misalnya my name is Dewi, when she, kita tahu she ini membicarakan siapa. Kita lihat kalimat sebelumnya, membicarakan tentang Dewi.